Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul meskipun hanya melewati via daring. Selawat serta salam kita lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Nabawi dan juga teman-teman yang kami sayangi dan banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syarifah Anjani dengan NIM 2120115, Syaiful Ma'arif dengan NIM 2120116, Rifqah Labibah dengan NIM 2120124, dan saya sendiri Raisna Kamila dengan NIM 2120138 akan memaparkan materi berjudul Media Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Berikut pemaparan dari kami. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'ad bin Ubadah syakwa lahu fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghasyatin ahli faqala qad madha. Qalu la ya Rasulullah. Fabaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وبكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرحمي بالحجارة ويهتي بالتراب رواه البخاري. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk menemuinya, maka beliau mendapatinya sedang diliputi atau dikelilingi keluarganya. Beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah ia telah meninggal? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pun menangis. Ketika orang melihat Nabi Muhammad SAW menangis, maka mereka pun turut menangis. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tidak mendengar sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebab air mata dan tidak pula sebab kesedihan hati. Akan tetapi dia menyiksa dengan sebab ini seraya mengisyaratkan dengan lidahnya atau memberi rahmat. Sesungguhnya mayit disiksa dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Umar bin Khattab memukul orang dengan karena hal tersebut dan melempari dengan batu serta dengan tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari Sahih Bukhari Sahifah 453. Kandungan hadis. Kalimat melihat Nabi Muhammad SAW menangis, maka mereka turut menangis. Ini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi setelah kisah Ibrahim atau putra Nabi Muhammad SAW wafat. Sebab Abdurrahman bin Auf turut hadir di sini, yang mana hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak apa menangis atas meninggalnya seseorang asal tidak berlebihan, karena itu dapat menyiksa mereka. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka perbedaan antara tangisan yang dilarang dan tangisan yang diperbolehkan atau menyiksa dengan sebab ini, yakni jika ia mengucapkan perkataan yang tidak baik atau merahmati jika ia mengucapkan perkataan yang baik. Selanjutnya analisa hadis. Kalau dipandang dari segi kependidikannya, maka kehadiran media dalam pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik itu dapat disederhanakan dengan bantuan media. Selanjutnya yaitu media langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas qala bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usayyata aina yang duruma fa'alat ayru abi Sufyan faja wa ma fil baiti ahadun khairihi wa khairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatakallama faqala inna lana talabatan faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana
fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikina ilal badri wa ja'al musyrikuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadum minkum ila syai'in hatta akuna ana udinuhu fadanal musyrikuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu ilal jinnatin arduhal samawati wal ard qala yaqulu Umayyur ibn Humaymil Ansariyu ya Rasulullah jannatun arduha samawati wal ardu qala na'am faqala bahi rawahu Muslim wa Ahmad. Terjemah dari hadis tersebut yaitu dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh kendaraan Abu Sufyan. Ia datang dan tidak seorang pun di rumah selain saya dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW keluar dan berkata, sesungguhnya kita memiliki kebutuhan. Siapa yang kendaraannya tersedia silakan pergi bersama kami. Lalu berangkatlah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya sehingga mereka mendahului orang-orang musyrik di Badar. Setelah itu datanglah orang-orang musyrik, beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului sesuatu sebelum saya izinkan. Ketika orang-orang musyrik sudah dekat, Rasulullah SAW bersabda, bangkitlah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Umair bin Al-Humam Al-Ansari bertanya, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Beliau menjawab, ya benar-benar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kandungan dari hadis tersebut membahas tentang Rasulullah menggambarkan surga itu seluas langit dan bumi. Di sini beliau menggunakan langit dan bumi sebagai media pelajaran terhadap sahabatnya. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan surga itu seluas langit dan bumi. Analisis hadis tersebut yaitu sumber belajar yang sesungguhnya banyak terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan dan sebagainya. Udin Saripudin dan Wina Putra mengelompokkan sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam atau lingkungan, dan media pendidikan. Oke, selanjutnya hadis yang ketiga, media matahari dan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Syihab ibn Ubaid qol hadatsana Ibrahim bin Hamid an Ismail an Qais qol sami'tu Aba Mas'ud yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limawatin ahadin minan nas walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Yang artinya dari Syihab bin Ubaid, dia berkata, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamid dari Ismail dari Qais, ia berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim. Maka manusia berkata, terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat keduanya, gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kandungan hadis tersebut yaitu yang pertama, telah terjadi gerhana matahari pada saat kematian Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahabat menduga bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa gerhana tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang terakhir, gerhana tersebut tidak ada hubungannya dengan kematian dan kelahiran seseorang. Analisa hadis. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan untuk menakut-nakuti manusia. Tepat pada waktu terjadinya peristiwa gerhana matahari, beliau menjadikannya sebagai media untuk menanamkan keimanan kepada para sahabat sekaligus membersihkan akidah mereka dari unsur-unsur khurafat. Oke, sekian. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.